Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita seluruhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahi ma a'ta walillahi ma ukhi. Hanya milik Allah lah segala apa yang Allah berikan, dan milik Allah lah apa yang ia telah ambil. Maka dari itu kematian adalah nasihat yang paling benar wujudnya adanya, sebagaimana yang telah kita saksikan. Kematian tidak mengenal muda maupun tua, yang hitam maupun yang putih, yang berjabat dengan jabatan yang tinggi maupun rakyat jelata. Kematian tidak mengenal orang-orang yang memiliki kekuatan ataupun orang-orang yang lemah di antara kita. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jal, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian akan bersembunyi, pasti kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Maka dari itu kematian tidak sehendaknya seorang mukmin menakuti kematian. Bukan kematian menjadi permasalahan bagi seorang mukmin. Bukan kematian menjadi suatu pertanyaan bagi seorang muslim. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di hadapan Allah, bagaimana kita menjemput kematian. Karena bagaimanapun kita menghindar, kematian pasti menghampiri kita. Entah kita di bumi kita yang tercinta di Indonesia ataupun di luar negeri. Entah kita berada di suatu kampung maupun di suatu kota, pasti kematian akan menghampiri kita. Maka dari itu kematian bukan menjadi suatu pertanyaan di antara kita. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam kematian, bagaimana ketika kita menyambut kematian. Apakah bekal kita telah cukup kepada Allah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan Allah meridhoi atas segala amal usaha kita di dunia. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jal, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Agar apa? Agar ia menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, yang dinukil oleh Hasan Al-Basri rahimallahu taala, "Ahsanu amala akhlasakum lillahi azza wa jal wa aswabakum li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Orang yang paling bagus amalannya adalah orang yang paling mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Tidak beribadah karena hanya ingin dipandang. Tidak beribadah hanya karena ingin dilihat. Tidak beribadah hanya karena ingin didengar. Tapi dia beribadah semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Hanya mengharapkan surga Allah. Hanya mengharapkan ampunan dan kasih sayang Allah. Hanya mengharapkan derajat di sisi Allah. Kemudian yang kita ingatkan sekali lagi, bahwasanya kematian ini tidak mengharapkan lagi harta benda. Menunjukkan bahwasanya harta benda tidak bermanfaat. Apa yang kita kumpulkan yang melalaikan kita dari hari akhirat, sehingga kita meninggalkan sholat, sehingga kita meninggalkan puasa, sehingga kita meninggalkan ketaatan kepada orang tua. Itu semuanya tidak bermanfaat apa yang kita kumpulkan. Coba melihat ini. Maka benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salat." Ketika meninggal anak cucu Adam, ketika meninggal manusia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Maka hendaknya kita memperhatikan 3 perkara tersebut agar kita berbekal dengan sebenar-benar bekal. Apa 3 perkara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa shadaqatun jariyah." Kecuali siapa yang berbekal di dunia dengan memperbanyak sedekah jariyah. Sedekah yang banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dimanfaatkan oleh dirinya, dimanfaatkan oleh keluarganya, dimanfaatkan kebaikannya oleh orang-orang sekitarnya. Au ilmu yuntafa'u bih, atau dia memperbanyak ilmu yang bermanfaat, yang dia bisa sebarkan, bermanfaat untuk diri dan keluarganya. Au waladun soleh yad'ulah, atau dia berusaha mencetak anak yang soleh mendoakannya. Maka 3 perkara ini, walaupun seorang hamba telah berada dalam kuburnya yang sempit, dia akan menjadi luas karena kebaikan ini. Walaupun seorang hamba dalam kuburnya yang dalam keadaan kegelapan, dia akan diterang benderangi oleh doa anaknya. Dan alhamdulillah kita ketahui bahwa saudari kita Musdalifah memiliki 2 anak. Itu adalah aset terbesar bagi dia.
Maka hendaknya seorang ayah memperhatikan jikalau ia menyayangi istrinya, hendaknya dia mencetak anaknya ini, menjadikan dia anak soleh yang mendoakan ibunya. Walaupun ibunya telah meninggal, mungkin dia belum paham bahwa telah berpisah dengan ibunya, akan tetapi kita sebagai orang tua hendaknya mengarahkannya. Untuk apa? Agar nanti di kemudian hari ketika dia dewasa, ketika dia mengenal Allah, ketika dia mengetahui telah ibunya telah tiada, ada dia yang mendoakan, ada kiriman pahala dari dirinya. Karena alaisal insanu illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan anak yang dia tinggalkan itu diantara usaha dan kerja keras ibunya. Dalam mengandungnya, dalam menyusuinya, dalam membesarkannya, dalam merawatnya, dalam mengkasih sayang kepadanya. Maka dari itu sekali lagi kita ingatkan kepada suaminya dan kepada keluarganya, agar hendaknya dia saling tolong menolong mencetak anak tersebut. Karena tidak ada lagi yang diharapkan oleh saudari kita Musdalifah kecuali 3 perkara tadi, yaitu kita bersedekah untuknya, untuk menjadikan amal jariah baginya dengan cara membangun jalan, membangun masjid, membangun pesantren, atau apa saja, ataukah ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi dia telah meninggal, tidak mewariskan lagi ilmu. Yang ketiga yang bisa diberikan kepadanya, anak soleh mendoakannya. Tentunya doa ini adalah perkara yang besar, karena doa sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah, sesuatu yang sukar bisa menjadi mudah, sesuatu yang sempit bisa menjadi luas, sesuatu di hadapan Allah yang tidak cukup bisa menjadi cukup disebabkan doa. Mungkin ini yang bisa kita nasihatkan pada kesempatan kali ini, dan saya juga mengajak kepada seluruhnya bahwa hendaknya kita memperhatikan ini. Bukan kita pulang hanya sekedar huru-hara saja, tapi memperhatikan bahwasanya kita juga akan semisal dengan dia. Kita tidak membawa apa-apa. Maka dari itu, bagi siapa di antara kita pendosa, hendaknya bertobat. Bagi siapa yang di antara kita ada kesoliman, hendaknya minta maaf. Karena yauma taqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Akan ada suatu hari seseorang akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Pada saat itu semua akan berdiri di hadapan Allah dan tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan. Mata kita yang memandang yang haram, telinga kita yang kita gunakan di atas kemaksiatan kepada Allah, hati kita, langkah kita, kehidupan kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa khairul kalam qalla wadal, dan sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang sedikit tapi memberi nasihat-nasihat dan petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi saya mengajak agar hendaknya kita semuanya kembali kepada Allah, agar hendaknya kita semuanya memperhatikan bekal apa yang telah kita berbekal di alam kubur kita, yang memberikan cahaya ketika kita kegelapan, yang memberikan teman ketika kita dalam keadaan sendiri, yang menemani kita hingga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah yang membangun istananya di akhirat. Itulah rumah yang sesungguhnya bagi dia. Ini yang bisa kita berikan. Jikalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jikalau ada kesalahan kata, kesalahan maksud, itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian saya juga nasihatkan kepada suami agar dan kepada keluarga agar hendaknya membaca doa ini. Karena pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiat, meninggal suaminya di medan perang. Kemudian kata Nabi, "Quli bihadzal kalam." Katakanlah ucapan ini, Allah akan menggantikanmu yang lebih baik, yaitu ucapan Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini. Wa khlif li khairan minha. Dan ya Allah, berikanlah kepadaku pengganti yang lebih baik. Kalau kita bersabar, kalau kita bersyukur, kalau kita ridha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman sakhita falahu sikh, wa man radiya falahu ridha." Barang siapa yang benci terhadap keputusan Allah, maka Allah pun akan membencinya. Tapi siapa yang ridho terhadap keputusan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.